Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Di sini sekarang kita akan membahas tentang salah satu kerajaan Islam yang berada di Indonesia, yaitu Kesultanan Demak. Merupakan kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa dan berdiri sekitar abad ke-15 Masehi tahun 1481. Pendiri kerajaan ini adalah Raden Patah. Nah, ketika kerajaan Majapahit mengalami kehancuran akibat perang saudara tahun 1478, Demak bangkit menjadi kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa. Nah, letak geografisnya sekarang secara geografis Demak terletak di Jawa Tengah. Lokasi keraton Demak yang pada masa itu berada di tepi laut, berada di Kampung Bintoro, dan sekarang telah menjadi bagian kota Demak di Jawa Tengah. Habis itu, sebutan kerajaan pada periode tersebut itu dikenal sebagai Demak Bintaro. Pada masa Raja keempat Sunan Prawoto, keraton dipindahkan ke Prawata, dan untuk periode ini kerajaan disebut Demak Prawata. Sepeninggalan Sunan Prawoto, Arya Penangsang memerintah kesultanan. Keraton Raja Demak dipindahkan ke Jipang, dan untuk periode ini dikenal dengan sebutan Demak Jipang. Oke, sekarang aspek ekonomi. Perekonomian Demak berkembang ke arah perdagangan maritim dan agraria. Demak dalam bidang ekonomi ini mempunyai daerah pertanian yang cukup luas sebagai penghasil bahan makanan, terutama beras. Selain itu, perdagangannya juga maju. Komoditas yang diekspor antara lain beras, madu, dan lilin. Barang tersebut diekspor ke Malaka melalui pelabuhan Jepara. Dengan demikian, kehidupan ekonomi masyarakat berkembang lebih baik. Oke, kerajaan Demak berdiri kira-kira tahun 1478. Hal itu didasarkan pada saat jatuhnya Majapahit yang diperintahkan oleh Prabu Kertabumi Brawijaya yang kelima dengan ditandai Candra Sengkala. Para wali kemudian sepakat untuk menobatkan Raden Patah menjadi raja di kerajaan Demak dengan gelar Senapati Jimbung Ngabdurrahman Panembaham Palembang Saidin Panatagama. Untuk jabatan patih diangkat Ki Wanapala dengan gelar Mangkurat. Kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan besar di bawah kepemimpinan Raden Patah 1481 sampai 1518. Negeri-negeri di pantai utara Jawa yang sudah menganut Islam mengakui kedaulatan Demak. Bahkan, kekuasaan Demak meluas ke Sukadana, yaitu Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. Pada tahun 1512 dan 1513, di bawah pimpinan putranya yang bernama Adipati Unus, Demak dengan kekuatan 90 buah jung dan 12.000 tentara berusaha membebaskan Malaka dari kekuasaan Portugis dan menguasai perdagangan di Selat Malaka. Karena pernah menyerang ke Malaka, Adipati Unus diberi gelar Pangeran Seberang Lor atau pangeran yang pernah menyeberang ke utara. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518 Masehi, kerajaan Demak dipimpin oleh Adipati Unus tahun 1518 sampai 1521. Ia menjadi Sultan Demak selama 3 tahun. Kemudian ia digantikan oleh adiknya yang bernama Sultan Trenggana 1521 sampai 1546 melalui perebutan tahta dengan Pangeran Sekar Sudolepen. Untuk memperluas daerah kekuasaannya, Sultan Trenggana menikahkan putra-putrinya, antara lain dinikahkan dengan Pangeran Hadiri dari Kalinyamat yaitu Jepara dan Pangeran Adiwijaya dari Pajang.
Sultan Trenggana berhasil meluaskan kekuasaannya ke daerah pedalaman. Ia berhasil menaklukkan Daha, Kediri, Madiun, dan Pasuruan. Pada saat melancarkan ekspedisi melawan Panarukan, Sultan Trenggana terbunuh. Oh my god, kasihan banget. Pada masa Sultan Trenggana, wilayah kekuasaan Trenggana Demak sangat luas, meliputi Banten, Jayakarta, Cirebon atau Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Oke, dan yang terakhir adalah kehidupan sosial budaya. Di sini kita membahas kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak yang telah berjalan teratur. Oke, jadi pemerintah itu diatur dengan hukum Islam. Akan tetapi norma-norma atau tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja. Nah, hasil kebudayaan Kerajaan Demak yang cukup terkenal dan sampai sekarang masih tetap berdiri kokoh adalah Masjid Agung Demak. Jadi masjid itu merupakan lambang kebesaran Demak sebagai kerajaan Islam. Agung Demak selain kaya dengan ukiran-ukiran bercirikan Islam yang memiliki keistimewaan, yaitu salah satu tiangnya dibuat dari kumpulan sisa-sisa kayu bekas pembangunan masjid itu sendiri yang disatukan atau disebut dengan pagar. Sunan Kalijaga, salah seorang dari Wali Songo, juga meletakkan dasar-dasar perayaan sekaten pada masa kerajaan Demak. Perayaan itu digunakan untuk menarik minat masyarakat agar masuk Islam. Sekaten ini kemudian menjadi tradisi atau kebudayaan yang terus dipelihara sampai sekarang. Oke, dan mungkin itu tadi sedikit ilmu yang saya berikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu belajar sejarah kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan apapun itu yang berada dalam video ini. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa like dan subscribe. Kayaknya gak usah apa-apa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Come closer, I'll keep you warm like the sunshine after rain. No, I know I can't deny.